Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendoakan pemirsa dan seluruh keluarga selalu sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita tentunya berharap akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Insya Allah akan Bang Jaki sampaikan satu kisah kembali yang akan menginspirasi kita dan memotivasi kehidupan kita, insya Allah. Satu kisah, ada seorang nenek-nenek yang cerewet naik ke dalam bis yang sebelumnya ada penumpang seorang wanita muda yang duduk di tempat yang sebelahnya ada bangku yang kosong. Kemudian nenek-nenek ini masuk ke dalam bis dan dia membawa barang-barang yang banyak, tas yang banyak. Kemudian dia duduk di sebelah wanita muda itu, dan tetapi barang-barangnya juga ditempatkan di tempat duduk sehingga wanita itu ya terasa terdesak, ya kesempitan. Melihat kejadian itu, di sebelah wanita muda itu ada seorang pemuda yang melihat kejadian itu, bahwa ada seorang nenek tua membawa barang yang begitu banyak dan duduk di sebelah wanita muda. Yang wanita muda ini kelihatan memang tidak nyaman. Kemudian lelaki muda yang duduk di sebelah wanita muda itu menyapa kepada wanita muda itu, "Hei, apakah kamu tidak terganggu? Bilang saja terganggu. Katakan kepada nenek tua itu, ibu-ibu itu untuk naruh barangnya di bawah saja, tidak di tempat duduk kamu, sehingga kamu terlihat tidak nyaman duduknya." Kemudian apa yang diucapkan oleh wanita muda itu setelah tadi ada lelaki muda itu memperingatkannya? Wanita muda itu bilang, tidak perlu memperbesarkan masalah yang sepele ini, karena kita semua nanti akan turun, ya. Kita tidak perlu memperdebatkan hal yang sepele ini, karena kita semua juga perjalanannya amat singkat. Itu saja jawaban dari wanita muda itu dengan senyuman. Si lelaki itu terus terngiang-ngiang dengan jawaban wanita muda itu, dengan perkataan, kita tidak perlu memperdebatkan hal yang sepele karena perjalanan kita amat singkat. Kelihatannya ya perkataannya biasa-biasa saja, tapi ketika direnungkan betul-betul luar biasa. Pemirsa yang budiman, jadi moral dari story ini, cerita ini adalah kesimpulannya bahwa kehidupan ini banyak ragam. Kehidupan ini banyak karenanya kejadian yang tidak kita dapat hindari. Ada saja kejadian-kejadian, tetapi ketika kita menghadapi kejadian-kejadian itu, kemudian kita menganggap menjadi besar, maka jadi besar pula masalahnya. Ingat tadi wanita muda itu bilang, tidak perlu memperdebatkan hal yang sepele, karena perjalanan kita amat singkat. Wanita muda itu juga bilang, ya, menjawab pertanyaan lelaki muda itu, bilang kita juga semua akan turun di pemberhentian bis yang akan datang. Jadi tidak perlu memperdebatkan hal yang sepele. Jadi hadapi saja, ya. Kalau bahasa anak muda, asikin saja. Kita hidup ini ya bermasyarakat. Jadi pelajarannya adalah ketika kita menghadapi macam-macam masalah, adalah kita menerimanya dengan sisi positifnya. Ya, ketika kita menerimanya dengan aura negatif kita, tentu kita akan marah, tentu kita akan tidak suka, tidak nyaman, akhirnya berkepanjangan masalahnya. Padahal kalau dia menerimanya dengan ikhlas,
itu menjadi pahala karena menolong orang tua. Banyak kehidupan kita, apabila ada orang yang menyinggung kita, menghina kita, sudah, ya, biasakan saja, ikhlaskan saja, ya. Karena apa? Perjalanan kita amat singkat dan kita tidak usah memperdebatkan hal yang sepele. Banyak orang yang ketika kita lihat akhir-akhir ini kejadian-kejadian orang-orang, ya, terjerumus kepada tindakan kriminal karena hal-hal yang sepele, ya, gara-gara uang berapa ratus rupiah saja, kemudian tidak dibagi tempat duduk, tidak dibagi minuman, hal-hal yang sepele, marah, kemudian marah jadi emosi terus membara, akhirnya membunuh, memukul, ya, melukai, ya, bahkan akhirnya tadi membunuh itu. Jadi intinya menghadapi kejadian-kejadian di kehidupan ini, kita, ya, bersikap tenang, damai, ya, tenang, damai. Kita harus bisa berdamai dengan keadaan apapun, ya. Kalau kita mau menjadi orang yang egois, maka tidak ada tempat kita di dunia ini. Kita naik bis, ya, iya betul kita sama-sama bayar, tetapi ketika kita ingin nyari nyaman 100% nggak bisa. Bahkan kita naik pesawat pun ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, banyak, ya. Mudah-mudahan dari kisah ini menginspirasi kita, memotivasi kehidupan kita untuk bagaimana ketika kita punya masalah, jangan sampai kita mendahulukan emosi kita, ya. Hadapi dengan tenang, hadapi dengan keadaan damai. Ketika ketenangan dan kedamaian ada dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa, ya. Kalau kita berpikiran yang positif, ketika kita melihat atau kita menghadapi nenek tua, orang tua, atau siapapun, ketika dia mau duduk, ya, di sebelah kita, kemudian ada sesuatu yang tidak nyaman buat kita, ya, maklumin saja, ya. Kalau kita ikhlas malah jadi pahala, kalau kita tidak ikhlas malah jadi, ya, tidak dapat pahala dan mungkin dosa karena kita udah mengumpat, ya, mengatakan sesuatu dalam hati kita yang tidak bagus, ya, dan itu tidak diharapkan oleh agama kita. Jadilah pribadi-pribadi yang kita menjadi orang pemaaf, ya, menjadi orang pemaaf, menjadi orang yang tenang dalam menghadapi situasi apapun, damai dalam keadaan apapun, maka insya Allah kita akan disukai oleh orang. Karena apa? Kita mempunyai kepribadian yang luar biasa. Jadi hari ini masalah-masalah sepele kita hindari, jangan kita berdebat dengan masalah-masalah yang sepele yang tidak perlu, karena perjalanan kita amat singkat. Perjalanan apa? Perjalanan kehidupan kita. Maka ketika kita ingin dibincangkan, ya, kehidupan baik kita ketika nanti akan meninggal, maka kita berbuat baiklah, ya. Kata-kata bijak mengatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu menjadi bahan pembicaraannya selepas dia tiada. Jadilah pembicaraan yang bagus ketika ketiadaan kita. Ketika kita di dunia menjadi orang yang baik, pemaaf, maka ketika kita meninggal, orang akan mengakui bahwa kita sebagai orang yang pemaaf. Dia orangnya baik, dia orangnya tidak dendam, dia orangnya luar biasa, maka kita akan disebut. Tetapi ketika kita menjadi orang yang marah, yang emosian, yang egois, ketika meninggal, maka yang akan dibincangkan adalah kejelekannya, na'udzubillah. Dia orangnya begini begitu, nggak boleh. Makanya kita jadilah pembicaraan yang selepas kita meninggal, pembicaraan yang baik. Bagaimana? Ketika kita masih hidup, kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memotivasi diri kita untuk ke jalan yang benar, dan kita juga berharap kita baik di dunia, baik di akhirat, dan juga kita yang kita inginkan luar biasa adalah kita husnul khotimah. Insya Allah bertemu lagi di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.